Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Satria Pratama, NIM 1701550034 dari A1 Sistem Informasi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya rangkum, jurnal yang dari internet yang telah saya rangkum, kemudian membuatnya ke dalam PowerPoint yang berjudul Penerapan Algoritma Klasifikasi Data Mining ID3 untuk menentukan penjurusan siswa SMA Negeri 6 Semarang. Di sini ada latar belakang. Latar belakang yaitu dalam kurikulum yang baru, penjurusan dilakukan pada saat awal masuk, yaitu pada kelas 10. Perubahan kurikulum dimaksudkan agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah peserta didik. Kemungkinan yang akan terjadi jika siswa mengalami kesalahan dalam penjurusan adalah rendahnya prestasi belajar siswa atau dapat menyebabkan terjadinya ketidakcocokan dengan jurusan yang sudah dipilih oleh siswa sebelumnya. Data mining dapat digunakan untuk mengelompokkan data, memprediksi, mengestimasi, dan menentukan kaidah asosiasi dalam satu data yang ada. Perlunya data mining karena adanya sejumlah besar data yang dapat digunakan untuk menghasilkan knowledge yang berguna. Di sini ada permasalahan, yang pertama yaitu bagaimana cara menentukan jurusan yang akan diambil siswa-siswi, dan yang kedua, metode apa yang digunakan dalam menentukan jurusan pada siswa. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan. Yang pertama yaitu data mining, dan yang kedua yaitu ID3 atau Iterative Dichotomizer. Pengertian data mining sendiri yaitu merupakan metode untuk menentukan suatu pengetahuan dalam suatu database. Data mining adalah proses menggali atau menganalisa sejumlah data yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu yang benar, baru, sangat bermanfaat, dan akhirnya dapat menemukan suatu corak atau pola dalam data tersebut. Data mining merupakan gabungan dari teori dan heuristik, berfokus pada seluruh proses penemuan knowledge dan pola dari data. Peran utama dari data mining terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi, yang dimana setiap kategori memiliki algoritma masing-masing. ID3 sendiri yaitu atau Iterative Dichotomizer merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membangkitkan pohon keputusan. Algoritma pada metode ini menggunakan konsep dari entropy informasi, pemilihan atribut dengan menggunakan informasi gain. Dengan tujuan untuk mendefinisikan gain, pertama-tama digunakanlah ide dari teori informasi yang disebut entropy. Entropy mengukur jumlah dari informasi yang ada pada atribut dengan rumus entropy S sama dengan min P plus log 2 P plus min P underscore log 2 P underscore, di mana S adalah ruang data sampel yang digunakan untuk training, dan P plus adalah jumlah yang bersolusi positif mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. P underscore adalah jumlah yang bersolusi negatif, tidak mendukung pada sampel. Dan dapat disimpulkan bahwa definisi entropy S adalah jumlah diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas min plus atau min dari sejumlah data acak pada suatu ruangan. Selanjutnya lanjutannya yaitu pada algoritma ID3, pengurangan entropi disebut dengan informasi gain. Pembagian sampel S terhadap atribut A dapat dihitung informasi gain dengan rumus gain kurung buka S, A sama dengan entropy S min SV per S entropy SV, di mana A ialah atribut, P adalah suatu nilai yang mungkin untuk atribut A, value A adalah himpunan yang mungkin untuk atribut A, SV yaitu jumlah sampel untuk nilai V, S sendiri jumlah seluruh sampel data, dan entropy
IPSV adalah entropy untuk sampel-sampel yang memiliki nilai V. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada diagram model use case. Diagram model use case sendiri ialah penjabaran secara grafis kegiatan yang dilakukan oleh pengguna selama berada di dalam sistem atau software. Berikut adalah gambarnya seperti user, ada import dataset, input data siswa, proses data mining, kemudian menampilkan hasil dan menyimpan hasil. Ini merupakan gambar activity diagram. Gambar di samping menjelaskan bagaimana pengguna melakukan proses mining. Ketika pertama kali pengguna menjalankan program, pengguna akan masuk ke dalam halaman utama. Kemudian pengguna dapat memilih apakah masuk halaman utama atau keluar dari program. Aktivitas akan berhenti jika pengguna memilih keluar dari program. Jika pengguna memilih masuk, maka pengguna akan masuk ke dalam halaman utama. Untuk melakukan proses mining, pengguna diharuskan mengimport dataset training sebagai data training pada proses mining. Penggunaan dapat membatalkan import dataset dan kembali pada halaman utama. Jika proses import dataset gagal, maka proses import akan dibatalkan dan kembali pada halaman utama. Seperti gambar di samping bisa dilihat activity diagramnya. Terdapat ada start, mulai, kemudian masuk halaman utama atau keluar ke aplikasi. Jika sudah masuk ke halaman utama, akan bisa menginput data siswa, kemudian diproses melalui proses mining dan menampilkan hasil. Tampilan hasil itu bisa disimpan dan kemudian selesai. Ya, gambar di sini merupakan halaman inputan. Halaman inputan sendiri terdapat menjelaskan tentang proses pengisian form input prediksi. Pengguna mengisikan nama peserta yang akan diprediksi dengan mengisikan atribut-atribut pada kolom yang tertera. Setelah itu memilih dan mengetahui hasil prediksi. Nilai yang diinputkan berupa nilai rata-rata matematika SMP pada masing-masing anak IPA pada SD masing-masing dan nilai rata-rata IPS pada SD masing-masing. Nilai ujian matematika, nilai ujian matematika nasional IPA, nilai ujian sekolah IPS, dan nilai tes peminatan IPA, nilai tes peminatan matematika, IQ, tes psikologi anak, dan peminatan orang tua. Ini merupakan halaman hasilnya. Halaman hasil itu terdapat menu hasil, training dataset, dan kemudian input. Gambar di atas bisa menjelaskan hasil dari proses mining, yaitu prediksi prosedur terbentuk dari proses mining yang menentukan bahwa inputan yang dimasukkan atribut apakah target tersebut masuk IPA atau IPS berdasarkan dari pohon ID3 tadi yang terbentuk dari dataset yang digunakan. Ini merupakan pengujian black box. Pengujian black box sendiri yaitu dari hasil pengujian black box sendiri terdapat menu-menu seperti input atau event, kemudian fungsi, terus hasil yang diharapkan, dan hasil ujinya. Ada klik menu utama atau program, nanti fungsinya bisa menampilkan menu program, hasilnya yaitu halaman menu program. Jika sesuai hasil ujinya akan menampilkan sesuai. Kemudian yang kedua ada klik menu import dataset, fungsinya yaitu menampilkan menu import dataset. Kemudian hasilnya yaitu halaman menu import tampil, dan seterusnya bisa dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya saya akan masuk dalam pembahasan. Dalam pembahasan sendiri yaitu dalam pengimplementasian algoritma ID3 dengan dataset siswa SMA Negeri 6 Semarang yang telah diolah, terlebih dahulu dilakukan proses perhitungan entropy dan information gun secara manual. Hal ini dikarenakan agar aplikasi yang digunakan sudah mempunyai dan memenuhi algoritma ID3 yang dipakai dalam klasifikasi untuk penjurusan SMA Negeri 6 Semarang. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa atribut yang paling besar dalam menentukan jurusan adalah peminatan diri. Atribut ini sekaligus menjadi root atau akar dalam decision tree tersebut.
Atribut ini memiliki nilai information gun yang paling besar, yaitu 0,158. Di sini ada tabel jumlah kasus, ada kelas IPA, ada kelas IPA, IPS, dan juga tes peminatan matematika, tes peminatan IPA, tes peminatan IPS, UN matematika, UN IPA, US IPS, SIQ, dan masih banyak lagi. Atribut peminatan diri, maka dilakukan pengujian algoritma ID3 pada aplikasi secara mengambil sampel dari dataset sebanyak 20 record untuk diujikan dalam aplikasi yang telah dibuat. Label yang telah ada dihilangkan sehingga target yang akan diujikan atau kelas labelnya tidak diketahui agar mengetahui tingkat keakuratannya dari aplikasi yang telah dibuat. Diambil 20 data uji dari 371 record yang ada dalam dataset peminatan siswa kelas 10 kurikulum 2013. Dari 20 data uji yang telah diujikan, terdapat 4 uji yang tidak cocok dengan hasil pada data yang ada pada guru BP. Sehingga 16 data uji lainnya akurasi tidak cocok dengan guru BP. Sehingga 16 uji lainnya akurasinya tidak sebesar yang penjurusan dilakukan. Di sini kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tersebut atau rangkuman jurnal tersebut yaitu dapat membantu dalam penjurusan siswa pada SMA Negeri 6 Semarang dan mengetahui tingkat akurasi dengan menggunakan data dari guru BP sebagai perbandingan. Dengan menggunakan 371 dataset dan 20 data uji yang diinputkan, terdapat 4 kasus yang meleset dan 16 kasus berhasil, sehingga didapat akurasi sebesar 80%. Demikianlah presentasi dari saya mengenai rangkuman jurnal yang telah saya rangkum, kemudian saya buat presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.